Saya lanjutkan kembali dua sisi. Saya mau ke Mbak Mawar terlebih dahulu. Mbak Mawar, bisa diberikan konfirmasi, ada tidak temuan atau mungkin di rumah Anda memiliki bendera yang disampaikan oleh Mas Haidar tadi, bendera merah putih dengan ada gambar bulan dan bintangnya? Enggak ada. Tidak ada ya? Di antara dua jenis bendera tadi tidak ada? Antara faksi yang palsu dan faksi yang asli tidak ada ya? Oke. Barang bukti lainnya juga hanya buku tadi yang disebutkan, laptop rusak, buku tabungan. Senjata tajam cuma golok saja. Senjata tajam cuma golok saja dan panah tadi ya, yang karena mengikuti ajaran Islam tadi ya. Saya ingin ke Mas Islah, atau Mas Mufti boleh. Ini ada tudingan tadi dari, bukan tudingan ya, pernyataan Mas Haidar bahwa ini biasanya ada dua faksi, faksi yang asli dan faksi yang binar intelijen. Kemungkinan yang masih intelijen inilah yang masih bergerak saat ini gitu, bahwa upaya mobilisasinya masih berjalan. Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa apa yang dinyatakan oleh aparat kepolisian terkait dengan adanya penangkapan terhadap beberapa orang yang kemudian terafiliasi dengan RII itu sudah dilakukan berdasarkan satu proses yang panjang. Kalau di dalam penanganan tindak pidana terorisme itu selalu dimulai dari penyelidikan sebelum penyidikan. Dan itu kemudian ketika pengakuan itu muncul, maka disitulah salah satu dari tanggung jawab aparat kepolisian untuk merilis dalam konteks meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Ya. Nah, apa yang terjadi di Sumatera Barat terakhir ini itu hanya lokusnya kalau saya lihat, bahwa penangkapan itu tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga terjadi di Jakarta, di Tangerang, Jawa Barat, Banten, bahkan juga di Bali sebelumnya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan pertama. Kemudian yang kedua, ada satu masa di mana kelompok-kelompok NII ini itu memang meredup ya, terutama setelah mereka menguat pada masa tahun 50-an awal. Lalu kemudian sejak tahun 53 itu sudah ada pemberantasan sampai kemudian tahun 1965 ketika Kartosuwiryo terbunuh. Nah, masa itu kemudian terjadi peredupan. Nah, pada saat yang sama itu juga ada momen politik penggulingan PKI. Nah, salah satu yang kemudian menjadi posisi bargaining atau posisi tawar-menawar pada saat itu adalah pelibatan beberapa mereka yang dianggap menjadi bagian NII tapi bisa dikonsolidasi, digunakan untuk membersihkan PKI, terutama di wilayah Jawa Barat. Bahkan saya kira juga di beberapa titik-titik seperti di Aceh, Sulawesi Selatan dan juga di Jawa Tengah. Nah, pasca isu PKI selesai, lalu kemudian pembinaan pada waktu itu dalam konteks mereka agar tidak melakukan aktivitas seperti semula. Bahkan dari beberapa mereka ada yang kemudian menjadi pebisnis dan segala macam. Nah, yang hari ini kita lihat seperti yang tadi diceritakan oleh Bang Haidar, itu sudah generasi yang berbeda. Ya, artinya ini generasi yang bukan generasi dibina. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat pada tahun 70-an akhir pun sebenarnya itu sudah ada dua faksi sebenarnya. Faksi yang dibina dan faksi yang tidak dibina. Faksi yang tidak dibina itulah Abu Bakar Basir, Abdullah Sungkar yang kemudian tahun 78 ditindak, lalu kemudian melarikan diri ke Malaysia, lalu kemudian melanjutkan perjuangan mereka dengan merintis Jamaah Islamiyah. Yang di Sumbar ini Anda menyebutkan bahwa ini bukan faksi yang dibina oleh intelijen tadi, bukan faksi binaan. Nah, murni artinya setelah peristiwa tahun 70-an itu sebenarnya cerita tentang binaan itu sudah selesai. Ya, bahwa kemudian ada manuver, ada individu yang kemudian terus melanjutkan hubungan itu di luar dari garis kebijakan negara, karena sudah selesai sebenarnya persoalan itu. Artinya apa yang disampaikan Densus bahwa ini ada upaya untuk menggulingkan pemerintahan resmi sebelum 2024 itu benar adanya dan harus diwaspadai betul? Saya kira ketika Densus membuat pernyataan itu, Densus bertanggung jawab dengan pernyataan itu. Jadi bukan sebuah pernyataan serampangan. Cuma memang karena lokusnya ada di Sumatera Barat, yang harus kita sangat berhati-hati jangan sampai kemudian terjadi generalisasi atau stigmatisasi terhadap masyarakat Sumatera Barat. Karena penangkapan itu hanya lokus. Dan itu terjadi di wilayah lain di Indonesia. Ini sudah ada salah satu tokoh Sumatera Barat yang hadir bersama saya, Bung Andre. Anda yakin ada itu faksi-faksi NII di Sumatera Barat yang ingin menggulingkan pemerintahan yang resmi saat ini sebelum 2024? Jadi mengutip
pernyataan Mas Mufti tadi, ini lokusnya di Sumatera Barat. Tapi Mas Mufti, yang berkembang sekarang adalah terjadi stigmatisasi seakan-akan orang Minang itu WNI, seakan-akan kami itu akan, ya, masyarakat Minang ini akan menggulingkan pemerintah yang sah. Nah, sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang dan juga anggota DPR RI mewakili Sumatera Barat, saya ingin menegaskan, masyarakat Minang itu masyarakat yang cinta NKRI, masyarakat yang taat konstitusi. Kami ini adalah masyarakat Minang yang merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kami pemegang saham kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak ada proklamasi tanpa ada Soekarno dan Hatta. Bahkan majalah Tempo menuliskan 4 tokoh pendiri bangsa itu Soekarno, Bung Hatta, Sultan Syahrir dan Tan Malaka. Jadi 1 Bung Karno, 3 lagi orang Minang. Kami punya 15 pahlawan nasional. Jadi tidak mungkin, sekali lagi ini yang perlu saya tegaskan, tidak mungkin kami ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Karena kami masyarakat yang taat konstitusi, kami pemegang saham kemerdekaan, dan kami ini pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi disebutkan kami akan mengkudeta pemerintah dengan pakai golok. Kalau di kampung saya itu golok itu dipakai ke ladang. Golok ini dipakai untuk membuka lahan. Bahkan di kampungnya Anggi ini, bahasa Minang itu baru naik batang kerambia, metik kelapa. Pakai golok. Pakai golok itu kita buka kelapanya. Membuka kelapa, itu yang kita gunakan golok. Apa mungkin golok dipakai untuk mengkudeta pemerintah? Salah satu tadi digunakan untuk sarang walet ya. Iya, untuk sarang walet, ini ke ladang lah. Nah, ini yang terjadi, stigmatisasi itu. Makanya saya ingin menegaskan itu dulu. Yang pertama, ya, kami taat konstitusi, ya, kami cinta NKRI. Ya, bagi kami ya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI itu final. Jadi tidak mungkin kami ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Itu satu. Lalu yang kedua, soal nanti video diputar ya. Nanti. Nah, ya, sekarang nanti. fakta bahwa ada nih 16 orang di wilayah Sumatera Barat loh tersebar. Jadi kalau memang itu ada, ya, saya menyarankan kepada pemerintah, kepada BNPT, ya, kepada Densus 88, Mabes Polri, ya, Polda Sumatera Barat, ayo bicara, duduk bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten di mana ada indikasi NII di sana, lalu kita bicara dengan MUI Sumatera Barat dan Elkam, ya, Sumatera Barat untuk duduk bersama. Kalau memang ada, mana datanya, ayo kita lakukan bersama-sama gerakan deradikalisasi. Ya, kami tidak ingin menutup diri ya, tentu kita harus introspeksi. Ya, tapi stigmatisasi seakan-akan masyarakat Sumatera Barat akan menggulingkan pemerintah yang sah itu betul-betul saya tolak gitu. Kita tegaskan tidak ada. Oke, sampai ya, di sana. Itu yang paling penting. Mas Islah, bagaimana Anda melihat ini? Bahwa tadi disebutkan Mbak Mawar menyebutkan bahwa memang ada ikut kajian, kemudian ada memang diajarkan untuk keseharian itu diterapkan syariah Islam dan lain-lain. Tapi di sini disebutkan jangan sampai ini terjadi stigmatisasi terhadap orang Sumbar yang ingin menggulingkan rezim pemerintahan yang sah saat ini. Baik, terima kasih. Saya sedikit memberikan gambaran ya, bahwa bendera yang di Sumatera Barat itu memang bulan bintangnya ada di merah. Itu ditemukan. Jadi bukan faksi binaan tapi faksi asli. Bukan faksi binaan, memang faksi asli. Dan mereka menamakan NII putih. Yang terafiliasi secara genetik terhadap Kartosuwiryo. Kita tahu itu banyak firqoh di dalam NII, banyak faksi. Tapi dia menyatakan bahwa dia adalah NII yang menyatakan untuk kembali ke hitoh, kurang lebih seperti itu. Ini pengakuan dari 16 tersangka itu ya? Kurang lebih satunya. seperti itu. Okay. Kemudian ini untuk Bang Haidar tadi, bahwa itu benderanya bukan seperti yang di Garut. Kemudian untuk Bang Andre, begini Bang, jangan kita melihat NII hari ini terlebih lagi hanya di Sumbar. Di Sumbar ini hanya 16. Saya yakin Densus tidak akan berhenti di situ. Di Banten sudah di Garut kemarin 5. Dari jumlah klaim mereka kurang lebih 30.000. Di Sumbar anggota NII ini diklaim juga oleh yang ditangkap ini 1.125. Artinya ini this is part of a small cake. Dan saya yakin Densus tidak akan berhenti di situ. Kalau melihat pola penangkapan Densus dari JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB dan sebagainya. Itu memang dihajar dari layer terbawah
naik ke layer berikutnya, hingga akhirnya sampai ke pucuk. Saya yakin Densus tidak akan berhenti hanya di Sumbar. Kalau berbicara Sumbar, saya juga tidak yakin Bang. Orang Sumbar ini moderat. Adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Ya. Saya yakin itu, sangat moderat. Teman saya banyak, orang Sumbar. Di Amerika ketika saya sekolah, teman saya itu dari Padang semua. Dan semuanya moderat, saya yakin itu. Tapi kalau melihat NII, ya kita harus melihat dari 3 faktor. 1 historik, 2 ideologis, yang ketiga strukturnya. Kalau kita mau tahu semua pelaku utama dari teror secara periodik di Indonesia ini, semuanya itu orang NII. Sebut Aman Abdurrahman, Fauzan Ansori, Imam Samudra, ini NII Banten. Ini kalau kita mau tahu. Dan mereka memang ahlinya untuk melebur kemana-mana, berdiaspora, menginfiltrasi kemanapun, lalu dia menjadi kolaborator untuk membentuk komprador-komprador itu. Dan satu hal lagi Bang, bahwa NII gesturnya sejak awal, dari sejak 7 Agustus 1949, itu selalu melakukan pemberontakan kepada kepemimpinan yang sah. Kartosuwiryo kepada Soekarno, kelompok Adah Jailani dan Ajengan Mas Duki dan Abdullah Sungkar pada zaman Darul Islam itu kepada Soeharto. Dan dia memang selalu melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sangat penetratif. Ini mungkin bisa kita lihat gesturnya ya dari masa ke masa. Tapi kalau berbicara soal wilayah Bang, saya percaya di Sumbar itu memang melahirkan banyak sekali pahlawan. Saya yakin sekali. Tapi Bang, di Mekah itu melahirkan Nabi Muhammad, selain juga melahirkan Abu Jahal. Artinya potensi-potensi ini bukan hanya di Sumbar. Potensi-potensi perlawanan untuk meruntuhkan negara, menjadikan negara ini negara Islam, berbasis syariah sebagai hukum negara. Ini muncul dari mana saja, bukan Sumbar. Apakah itu harus dikhawatirkan? Nanti kita akan lanjutkan nanti ya. Apakah ini murni memang akan terjadi dalam artian visible, memungkinkan atau tidak? Usai jeda. Koreksi, Ya. Aman Abdurrahman nggak pernah menjadi warga NII. Oke, nanti kita lanjutkan. Usai jeda saat lagi, 2 sisi kembali untuk Anda.